Halo Sobat Belajar, kali ini bersama saya Herlambang dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar mengenai inflasi. Mungkin Sobat Belajar sudah pernah dengar apa itu inflasi? Mari kita akan bahas bersama pada sesi kali ini. Baik, jadi untuk pengertian dari inflasi itu sendiri, yang pertama yaitu inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus, umum, dan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga bisa dikatakan dengan penurunan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Untuk ilustrasinya, kita bisa lihat di sini. Ketika di tahun 2000, dengan uang 100.000 kita bisa membeli barang secara penuh di keranjang. Kemudian ke 2008 di sini dengan uang 100.000 kita hanya bisa membeli setengah dari keranjang. Kemudian di tahun 2016 dengan uang yang sama 100.000 kita bisa membeli barang yang lebih sedikit. Nah, ini merupakan ilustrasi atau gambaran ketika terjadi inflasi. Oke, lalu apa sih sebenarnya dari inflasi itu sendiri? Inflasi itu bisa terjadi atau disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait demand pull inflation atau tarikan permintaan. Kemudian untuk yang kedua yaitu cost push inflation atau kenaikan biaya. Oke, mari kita bahas untuk keduanya. Jadi untuk demand pull inflation itu terjadi karena permintaan barang dan jasa dari masyarakat lebih tinggi daripada barang dan jasa. Hal ini terjadi biasanya di hari-hari besar atau keagamaan, di mana masyarakat lebih banyak membutuhkan barang. Kemudian yang kedua ada cost push inflation. Nah, ini terjadi akibat biaya produksi, biasanya terkait bahan baku, sehingga mau tidak mau penjual akan menaikkan harganya. Oke. Bagaimana cara untuk menghitung inflasi? Jadi sebenarnya ada beberapa cara atau pendekatan untuk menghitung inflasi. Namun yang paling populer yaitu indeks harga konsumen atau rata-rata harga yang dibeli oleh konsumen. Cara menghitungnya yaitu dengan cara IHK tahun yang ditanyakan dikurangi IHK tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sebelumnya dikali 100. Dengan formula ini kita bisa mengetahui langsung berapa persen inflasi yang ada. Baik, kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis inflasi. Di sini pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan itu merupakan inflasi yang kurang dari 10%. Di mana inflasi ini tidak terlalu mempengaruhi keadaan perekonomian. Ini justru merupakan simbol bahwasanya negara mengalami pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini berkisar 10% sampai 30%. Inflasi ini bisa mempengaruhi perekonomian, terutama masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, karena mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian ada inflasi berat dan sangat berat atau hyperinflation. Ini berkisar 30% lebih sampai 100%. Kemudian untuk yang hyperinflation itu yang lebih dari 100%. Inflasi ini sangat berdampak negatif bagi kondisi perekonomian karena akan sulit dikendalikan. Baik, karena kita sudah mengetahui inflasi, sekarang kita harus mengetahui solusi atau kebijakan yang bisa diambil. Pertama, ada kebijakan moneter kontraktif, kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif, dan kebijakan lainnya. Untuk kebijakan moneter kontraktif, ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kemudian untuk kebijakan fiskal kontraktif, itu diambil oleh Kementerian Keuangan atau dari pemerintah. Sementara kebijakan lainnya berupa tambah produksi atau
menetapkan harga eceran tertinggi. Dari kebijakan-kebijakan yang ada, intinya adalah untuk yang kebijakan moneter itu terkait pengurangan uang beredar di masyarakat. Sementara kebijakan fiskal terkait pengurangan pengeluaran dari pemerintah atau belanja pemerintah. Kemudian yang kebijakan lainnya untuk menjaga produksi supaya tersedia lebih cukup dan untuk melindungi para konsumen karena di sini ada penetapan harga eceran tertinggi. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan dan kita berjumpa lagi di yang akan datang. Oke, terima kasih. Salam Jogja Belajar.